Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan segala nikmat yang terbaik untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu, pada pertemuan kita pada siang hari ini, saya Rahmat Mandolo, ketua dari kelompok 4, ingin membawakan materi yaitu hakikat makna dan jenis makna. Sebelum kita melangkah ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Eka Agustina, ketiga Husna Fatia, keempat Aprilia Masruroh. Baiklah, kita akan melanjutkan pada sesi materinya. Sesi penjelasan materi. Hakikat makna. Makna merupakan aspek penting dalam sebuah bahasa, karena dengan makna, sebuah komunikasi dapat terjadi dengan lancar dan saling dimengerti. Pengertian makna dapat dijabarkan menjadi 4, yaitu yang pertama, maksud pembicara. Poin kedua, pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku kemanusiaan atau kelompok manusia. 3. Hubungan dalam arti kesepadaan atau ketidaksepadaan antara bahasa atau antar ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya. 4. Cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Poin penting selanjutnya ada jenis makna. Jenis makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan simetrik. Kedua, berdasarkan ada tidaknya referen pada sebuah kata. Ketiga, berdasarkan ada tidaknya nilai pada sebuah kata. Keempat, berdasarkan ketepatan maknanya. Ada juga makna konseptual dan asosiatif, makna idiom dan peribahasa, makna konotatif, makna stylistik, makna efektif, makna kolokatif, makna genetik, spesifik, dan makna tematikal. Slide selanjutnya ada pengertian makna leksikal, gramatikal, dan kontekstual. Makna leksikal. Makna leksikal maksudnya adalah makna kata yang berdiri sendiri, baik dalam bentuk dasar maupun dalam bentuk kompleks atau turunan, dan makna yang ada tetap seperti apa yang dapat lihat dalam kamus. Kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul akibat digabungkannya sebuah kata dalam kalimat. Ketiga, kontekstual. Makna kontekstual disebut juga makna struktural karena proses dan satuan gramatikal itu selalu berkenaan dengan struktur ketatabahasaan. Makna kontekstual dapat juga berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Rahmat Mandolo. 2. Makna referensial dan non-referensial. Yang pertama, makna referensial. Makna referensial adalah makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yang langsung menunjuk pada sesuatu, baik benda, gejala, kenyataan, peristiwa, maupun proses. 2. Makna non-referensial. Makna non-referensial tidak menetap pada suatu wujud. Kata-kata yang termasuk dalam makna non-referensial disebut kata-kata deiktik. Yang termasuk kata-kata deiktik adalah kata-kata pronomina seperti dia, saya, dan kamu. 3. Makna denotatif dan konotatif terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, makna denotatif. Makna denotatif ialah makna yang menunjukkan langsung pada acuan atau makna dasarnya. Kata-kata yang bermakna denotatif tepat digunakan dalam karya ilmiah. 2. Makna konotatif. Makna konotatif ialah makna tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai rasa atau gambar tertentu. Kata-kata yang bermakna konotatif wajar digunakan dalam karya sastra. 4. Makna kata dan makna istilah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, makna kata. Makna kata yang dimiliki sebuah kata atau makna leksial atau makna denotatif. Namun, dalam penggunaannya, makna kata baru menjadi jelas
kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. 2. Makna istilah. Makna istilah memiliki makna pasti yang jelas, yang tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Husna. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Eka. 5. Makna konseptual dan makna asosiatif. 1. Makna konseptual. Makna konseptual yaitu makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas asosiasi atau hubungan apapun. 2. Makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata dengan keadaan di luar bahasa. Makna asosiatif disebut juga makna kiasan atau pemakaian kata yang tidak sebenarnya. 6. Makna idiom dan makna peribahasa. 1. Makna idiomatikal. Idiom adalah suatu ujaran yang maknanya tidak dapat diramal dari makna unsur-unsurnya, tidak baik secara leksikal maupun secara gramatikal. 2. Makna peribahasa. Makna peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau diacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan makna peribahasa. 7. Makna stalistika, makna afektif, makna kolotikal, makna generik, makna spesifik, dan makna tematikal. 1. Makna stalistika. Makna stalistika berhubungan dengan pemakaian bahasa yang menimbulkan efek terutama kepada pembaca. Makna stalistika lebih banyak ditampilkan melalui gaya bahasa. 2. Makna efektif. Makna efektif adalah makna yang muncul akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap pengguna bahasa. 3. Makna kolokatif. Makna kolokatif adalah makna yang berhubungan dengan penggunaan beberapa kata di dalam lingkungan yang sama. 4. Makna generik. Makna generik adalah makna konseptual yang luas, umum, yang mencakup beberapa makna konseptual yang khusus atau sempit. 5. Makna afek spesifik. Makna spesifik adalah makna konseptual, khas, dan sempit. 6. Makna tematikal. Makna tematikal adalah makna yang diungkapkan oleh pembicara atau penulis, baik melalui urutan kata-kata, fokus pembicaraan, maupun penekanan pembicaraan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Aprilia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Husna. Perubahan dan pergeseran makna. Pada umumnya, bahasa bersifat dinamis. Artinya, kita mengikuti sesuai perkembangan zaman. Bentuk penyesuaiannya tersebut adalah adanya pergeseran makna. Sebab-sebab perubahan makna. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna suatu kata, di antaranya sebagai berikut. 1. Perkembangan dalam ilmu dan teknologi. 2. Perkembangan sosial dan budaya. 3. Perbedaan bidang pemakaian. 4. Adanya sosiasi. 5. Pertukaran tanggapan indera. 6. Perbedaan tanggapan. 7. Adanya penyingkatan. 8. Proses gramatikal. 9. Pengembangan istilah. Jenis perubahan makna. Ada beberapa jenis perubahan makna yang terjadi dalam bahasa Indonesia, di antaranya sebagai berikut. 1. Perubahan meluas. 2. Perubahan menyempit. 3. Perubahan total. 4. Penghalusan. 5. Pengasaran. 6. Peninggian makna. 7. Penurunan makna. 8. Persamaan. 9. Pertukaran. Faktor yang memudahkan perubahan makna. Adapun beberapa faktor yang memudahkan terjadinya perubahan makna, yaitu 1. Faktor kebahasaan. 2. Faktor kesejarahan. 3. Faktor sosial. 4. Pengaruh bahasa asing. 5. Karena kebutuhan kata yang baru. Demikian persampaian dari saya. Terima kasih.